Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membahas kitab Syarah Ats-Tsalatsatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada halaman 98 kalau di buku terjemahan, yaitu di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah inabah. Apa ibadahnya, Bu? Inabah, ya. Jadi ada sebuah peribadatan yaitu apa? Al-inabah atau apa? Inabah. Kita baca tulisan dari Syekh Muhammad bin Shalih atau tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau rahimahullah mengatakan, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, dalil dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba agar dia mengerjakan inabah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54, yaitu kata Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kata Allah taala mengatakan wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca tulisannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan al-inabatu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkata inabah, maknanya ialah ar-ruju'u ila Allah taala bil qiyami bi ta'atihi wajtinabi maksiyatihi, yaitu apa? Kembali dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa caranya? Dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan dengan menjauhi maksiat-maksiat kepadanya. Jadi inabah artinya apa? Kembali dan berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa caranya? Dengan kembali menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, wajtinabi maksiyatihi, dan dengan apa? Menjauhi maksiat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira inabah ini dekat dengan ibadah apa, Bu? Kalau kembali berarti kita dekat dengan ibadah apa? Taubat. Jadi inabah ini adalah sebuah peribadatan yang dekat maknanya dengan apa? Taubat. Namun kata Syekh di sini menjelaskan wa hiya qaribatun min makna at-taubah. Inabah ini sendiri adalah peribadatan yang maknanya dekat dengan apa? Dengan taubat. Illa annaha araqqu minha. Tetapi apa? Inabah itu lebih lembut dibandingkan dengan apa? Taubat. Ya, maknanya itu apa? Lebih lembut dibandingkan apa? Dengan apa? Taubat. Kan kalau taubat disebutkan oleh para ulama tentang makna taubat ialah apa? Ar-ruju'u ilallah,
Ya sama Bu, kembali kepada siapa? Kepada Allah. Wa tarkul maksiyati, dan apa? Meninggalkan apa? Maksiat. Kemudian apa? An-nadmu ala fi'liha, menyesal atas perbuatan maksiat. Wal azmu ala adamil audati, dan berazam atau bertekad kuat untuk apa? Tidak kembali kepada maksiat. Jadi kami ulang, makna taubat ialah apa? Ar-ruju'u ilallah, yaitu kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul maksiyati, dan meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian apa? Yang ketiga yaitu wan nadmu ala fi'liha, dan ada rasa apa? Penyesalan ya, karena apa? Telah melakukannya. Dan yang keempat yaitu apa? Berazam. Apa berazam itu? Bertekad kuat untuk apa? Tidak kembali kepada apa? Kemaksiatan. Sedangkan ya, kalau makna apa? Inabah, yaitu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepadanya dengan apa? Menjalankan ketaatan dan juga apa? Menjauhi kemaksiatan. Kenapa inabah ini lebih dekat dengan makna taubat? Ya karena memang maknanya hampir sama. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sendiri rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya apa? Wa hiya qaribatun min makna taubah. Inabah itu adalah sebuah peribadatan yang secara makna dekat dengan apa? Makna taubat. Tetapi inabah itu lebih lembut. Kenapa? Di dalamnya yaitu apa? Ada lima tash'uru bihi minal i'timadi 'ala Allahi wal luju'i ilaihi wa la takunu illa lillahi ta'ala. Karena di dalamnya mengandung apa? Kebergantungan seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inabah itu lebih lembut. Kenapa? Ada sisi yaitu apa? Yang tidak ada pada taubat, yaitu apa? Pada inabah, kebergantungannya seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah. Dia setelah apa? Setelah dia melakukan kemaksiatan, maka apa? Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Bergantung kepada Allah. Dan inabah ini sendiri Bu adalah ibadah yang sangat agung, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mensifati sebagian nabinya di dalam Al-Quran dengan apa? Sifat inabah ini. Jadi kami ulang, inabah ini adalah ibadah yang sangat agung. Saking agungnya Allah Subhanahu wa taala mensifati sebagian hambanya itu dengan memiliki sifat apa? Inabah. Contoh yang mohon maaf, yang sedang tidak datang bulan, mungkin bisa ada Quran terjemahan di Ummahat. Ada Quran terjemahan? Ada. Dibuka yang pertama surat Shad ayat yang ke-24. Surat apa? Shad ayat yang ke-24. Surat keberapa Shad? Dicari di daftar isinya, nanti paham. Butuh perjuangan. Shad ayat 24. Sudah? Tayyib ya. Allah Ta'ala berfirman, wa dhanna Dawudu ya annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anab. Betul ayatnya seperti itu? Ini tidak konsep. Ayat 24 Ibu. Sudah. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Sudah? Pas ayatnya? Lihat. Kata Allah Ta'ala mengatakan apa? Dan Dawud dan Nabi Dawud alaihissalam mengetahui bahwa kami sedang mengujinya. Fastaghfara rabbahu, dan dia akhirnya apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kharra raki'an, sambil menyungkurkan wajahnya ya, dan juga apa? Sujud, wa anab, dan juga dia apa? Bertaubat. Mungkin bisa geser sini? Enggak apa-apa, maju. Biar cukup. Atau lewat sini enggak apa-apa. Seliwat dikit aja enggak apa-apa. Aman-aman. Baik. Anab itu adalah apa? Fi'il madhi dari kata-kata apa? Inabah. Anaba yunibu inabatan. Jadi kata anaba ya ini adalah apa? Kata fi'il madhi yang dimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Dawud alaihissalam dengan yaitu apa?
Nabi yang berinabah, yaitu apa? Kembali kepada siapa? Kepada Allah. Naam. Misalnya ya dalam surat Shad lagi ayat yang ke-34. Kalau tadi berapa? 24, sekarang 34. Kalau tadi menceritakan Nabi Dawud, sekarang menceritakan apa? Nabi Sulaiman. Kata Allah Ta'ala mengatakan, sudah ketemu ayatnya? Tayyib. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anab. Kata Allah Ta'ala mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, wa alqaina ala kursiyyihi, dan kami jadikan apa? Dia tergeletak di atas apa? Di atas kursinya, ya. Kemudian apa? Dia bertaubat. Ya. Anab yaitu apa? Kembali atau apa? Bertaubat. Jadi anab itu adalah fi'il madhi dari apa? Dari inabah. Naam. Misalnya lagi, di antara sifat yang Allah sifatkan kepada nabinya bahwasanya mereka memiliki sifat inabah ialah yang Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Syuaib. Ya, kalau tadi yang pertama tadi Nabi siapa? Nabi apa? Nabi Dawud. Yang kedua di ayat 34 Nabi apa? Sulaiman. Yang sekarang yaitu apa? Di dalam surat Hud. Surat Hud ayat yang ke-34. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Nabi Syuaib. Apa kata Allah mengatakan? Wa ma taufiqi, dalam surat Hud ayat 34 ya. Surat Hud ayat 34 sudah ketemu? Kata Allah Ta'ala mengatakan, wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah mengatakan, wa ma taufiqi illa billah, ya, dan tidak ada taufik dariku atau tidak ada taufik untuk diriku melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku apa? Kembali. Unib itu fi'il madhi, fi'il apa? Mudhari. Anaba yunibu. Pusing enggak, Bu? Ayat 34. 34. Oh, maaf. Ayat 88. Astagfirullah. Ini ngantuk, Bu ya. Ada ketemu sudah? Taib, sudah ketemu? Taib. Ini kalau ngantuk ini repot, Bu ya. Na'udzubillah. Jazakillah khairan ya. Itu pentingnya jenengan melek. Dan pentingnya jenengan pegang Quran juga itu di situ, Bu, sebetulnya. Jadi kalau ustadznya salah dikoreksi, wajar ya. Baik. Jadi unib itu adalah apa? Fi'il mudhari. Dari apa? Dari kata-kata anaba yunibu. Yunibu yunibani yunibuna, tunibu tunibani yunibna, tunibu tunibani tunibuna, tunibina tunibani tunibna, unibu nunibu. Ya. Pusing, Bu ya. Unibu itu aku kembali kepada siapa? Kepada Allah. Naam. Ya. Kemudian dan tidak kalah yaitu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, karena sifat yang dimilikinya ya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya ya. Sampai-sampai Allah Ta'ala firmankan dalam surat Hud juga ayat ke-75. Sudah ketemu ayatnya? Ayat surat Hud ayat apa? 75. Sudah ketemu? Taib. Kata Allah mengatakan di akhirat, inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sudah ketemu ayatnya? Taib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah hamba yang penyantun dan suka apa? Munib. Munib itu suka kembali kepada Allah. Munib kalau dalam ayat ini menggunakan apa? Isim fa'il. Sudah ketemu? Ini sampun apa nih? Sampun makan apa sampun ketemu? Kayak kok bahaya nih, kok kemeresek di belakang ya. Tinggalkan sejenak ya kemereseknya, sebentar saja. Insyaallah tidak lama kita belajar ya. Jadi munib ya, ini Allah ceritakan tentang siapa dalam surat Hud ayat 75?
Nabi Ibrahim, ya, yaitu apa? Dalam surat Hud ayat 75, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-10, ya, dalam surat apa? Asy-Syura ayat yang ke-10, Allah taala juga firmankan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Hamba yang senantiasa kembali kepada Allah. Kata Allah taala mengatakan, yaitu apa? Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, dalam surat Asy-Syura ke-10 mengatakan, dzalikumullahu rabbi, itulah Allah Subhanahu wa taala yang dimana dia adalah Rabbku. Ya, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya pula aku akan kembali kepada, atau aku kembali kepada siapa? Kepada Allah. Yaitu apa? Kita kembali kepada Allah dengan apa tadi? Menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, serta bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib. Selanjutnya, ya, inabah sendiri memiliki keutamaan yang begitu besar, Bu. Ya, inabah sendiri, ya, memiliki apa? Keutamaan apa yang begitu besar. Di antara keutamaan inabah ialah apa? Orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat inabah, ya. Kalau dia habis melakukan kemaksiatan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apa? Meninggalkan kemaksiatan tadi, menjalankan ketaatan sambil bergantung terus sama Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan kebahagiaan dan juga apa? Hidayah bagi orang-orang yang senantiasa memiliki sifat inabah. Kami ulang, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, ya, dan juga hidayah bagi orang-orang yang senantiasa apa? Memiliki sifat apa? Inabah. Kembali sama Allah Subhanahu wa taala lagi. Sambil bergantung hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil mana? Di dalam surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat yang ke-27. Jadi ini keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah apa? Dia akan memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya pintu hidayah. Kata Allah mengatakan, "Qul innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab." Lihat kata Allah, Bu. Kata Allah mengatakan, "Qul innallaha," katakan Muhammad, "innallaha," sesungguhnya Allah, yudhillu may yasha', Allah akan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah akan menunjuki orang-orang yang bertaubat kembali kepada siapa? Kepada Allah. Nah, jadi kalau kita kembali kepada Allah akan berikan jalannya, ya. Makanya kalau kita hidup ini, ya, ba'da atau setelah kita melakukan kemaksiatan, segera kembali kepada Allah. Karena dengan kita inabah dan bergantung kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah akan apa? Berikan kita kebahagiaan, dan Allah berikan apa? Hidayah atau apa? Petunjuk bagi siapa? Bagi yang mau kembali. Kemudian yang selanjutnya, ya, kemudian apa yang selanjutnya? Bagi orang-orang yang memiliki sifat inabah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan baginya ganjaran surga, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan baginya yaitu apa? Ganjaran, yaitu apa? Surga bagi orang-orang, ya, yang senantiasa apa? Memiliki sifat inabah. Dalilnya yaitu dalam sebuah surat, yaitu surat Qaf ayat yang ke-31 hingga apa? 33, ya. Ayat apa? 31 dan juga apa? 33 sampai 33, ya. Kata Allah mengatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kata Allah taala mengatakan, dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa, ya, pada tempat yang tidak jauh, ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini adalah yang dijanjikan kepada kalian, ya,
kepada kepada hamba yang selalu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kepada siapa? Hamba yang senantiasa menjaga aturan-aturan Allah. Awwab yaitu apa? Kembali kepada Allah. Hafiz yaitu apa? Senantiasa menjaga aturan-aturan Allah. Kemudian kata Allah mengatakan, untuk siapa lagi kata Allah mengatakan surga ini? Untuk man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Kata Allah Ta'ala mengatakan surga ini bagi siapa yang selanjutnya itu? Untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat apa? Pada saat tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah dengan hati apa? Yang kembali. Munib lagi Allah sebutkan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran apa? Surga. Bagi siapa dalam ayat ini? Bagi orang-orang yang apa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menjaga aturan Allah, menjaga perintah-perintah Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang bertaubat kepada Allah. Untuk siapa? Orang-orang yang senantiasa berinabah kepada siapa? Kepada Allah. Allah berikan surga ini kepada siapa? Kepada mereka. Nah, kemudian ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakunallah, di antaranya yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira. Ya, di antara keutamaannya yaitu kabar gembira. Ya, bisa dimaksud yaitu apa? Surga. Allah Taala berfirman dalam surat Az-Zumar. Allah Taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-17, ya. Surat apa? Az-Zumar ayat apa yang ke-17. Sudah ketemu Mahat? Baik. Kata Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-17, "Walladzina jatanabut taghut ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra." Kata Allah Taala mengatakan, dan orang-orang yang menjauhi taghut, ya, mereka apa? Tidak menyembahnya. Dan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra, bagi mereka apa? Kabar gembira. Ya, ini keutamaan yang ketiga yaitu apa? Bagi orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah, yang berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan apa? Berikan apa? Kabar gembira kepadanya. Naam. Dan di ayat ini Az-Zumar ayat ke-54 yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di antara keutamaan orang-orang yang berinabah yaitu apa? Allah akan mencegah dirinya dari siksa dan juga apa? Azab. Ya. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari apa? Dari senantiasa kembali kepada Allah dengan berinabah, Allah akan cegah dirinya dari apa? Dari siksa dan juga apa? Azab. Kata Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-54, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun." Kata Allah Ta'ala mengatakan, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Dan kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala serta berserah dirilah kalian kepadanya, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya apa? Azab. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak apa? Bisa ditolong. Jadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan apa? Bebaskan dirinya dari apa? Dari siksa dan juga apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca kembali ke dalam kitab ini, ya. Wal muradu biqaulihi ta'ala, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa aslimulah, berserah dirilah kalian kepada Allah. Maksudnya ialah apa? Al-Islamu asy-syar'i adalah Islam secara apa? Syar'i, secara pengertian syar'i, yaitu apa? Al-istislamu li ahkamillahi syar'iyyati, yaitu berserah diri kepada aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan untuk apa? Wa aslimulah,
dan kembalilah kalian kepada siapa, atau berserah dirilah kalian kepada Allah. Maksudnya apa? Yaitu Islam secara pengertian syar'i. Bagaimana maksudnya Ustaz? Al-istislamu li ahkamillahi syar'iyyah, yaitu apa? Berserah diri kepada hukum-hukum Allah yang syar'i. Ya, kita berserah diri. Setelah kita kembali kepada Allah, ya sudah, kita pasrah lagi menjalankan ketaatan dan juga apa? Menjauhi kemaksiatan. Nah, di sini ada tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, tentang makna Islam, ya, tentang makna berserah diri. Al-Islamu wa dzalika anna al-islama lillahi ta'ala naw'an. Makna Islam atau berserah diri kepada Allah ada dua macam. Yang pertama, al-awwal islamun kauni, yaitu Islam kauni, secara kauni, berserah diri secara kauni. Maksudnya apa? Al-istislamu li hukmihi al-kauni, yaitu kita berserah diri, tunduk terhadap aturan Allah, ya, yang terjadi di alam semesta ini. Kita pasrah sama aturan Allah. Allah mau turunkan hujan, Allah berikan siang dan malam, Allah berikan panas, ya. Kita tunduk sama apa? Aturan Allah. Allah sudah atur. Sekarang Surabaya apa? Mendung. Waduh, wayai Ahad apa? Mendung. Zen. Tapi jemuran tidak garing-garing. Ya, tidak apa-apa. Kita berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Makanya disebutkan wa hadza 'amun likulli man fis samawati wal ard. Ini bersifat umum kepada siapa saja yang tinggal di langit dan juga tinggal apa? Di bumi. Min mu'minin au kafirin, entah dia mukmin atau apa? Kafir. Dia akan tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Makanya kata Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat ke-83, di dalam ayat yang dinukil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah Ta'ala mengatakan walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berserah diri segala sesuatu yang di langit dan juga di bumi, tau'an au karha, entah dia itu suka ataupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan dikembalikan. Yang kedua yaitu apa? Islamus syar'i. Ya. Apa maksud Islam syar'i? Al-istislamu li hukmihi asy-syar'i wa hadha khasun biman qama bi ta'atihi minar rusuli wa atba'ihim bi ihsan. Yaitu apa? Berserah diri kepada aturan-aturan Allah yang syar'i. Ya, disuruh sholat. Ya, ini kan kalau yang tadi yaitu apa? Berserah diri kepada aturan-aturan Allah dan perintah-perintah Allah yang ada di alam semesta ini. Ya. Sedangkan Islam secara syar'i maknanya ialah apa? Berserah diri kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Misalnya kita disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh berbakti sama orang tua, disuruh tidak memakan yang halal, hanya disuruh tidak memakan yang haram, hanya diperintahkan memakan apa? Yang halal saja. Maka ini yang dimaksud Islam secara syar'i, atau berserah diri secara syar'i. Dan ini hanya khusus bagi siapa? Bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Dari siapa? Dari para rasul dan dari orang-orang yang mengikuti jejaknya para rasul. Tidak ada yang bisa menjalankan Islam secara syar'i kecuali apa? Dari para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejaknya apa? Para rasul. Ya. Ya, tidak diperintahkan untuk apa? Mempergauli istri dengan cara yang baik, ya. Ini apa? Perintah secara hukum syar'i, dan ini maksud apa? Islam secara syar'i. Taib. Sekarang kita bergeser kepada poin yaitu apa? Isti'anah. Ya, setelah kita menyelesaikan yaitu apa? Inabah, maka kita bergeser pada poin apa? Isti'anah. Kata penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis, dalil isti'anah yaitu apa? Surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga di dalam hadis disebutkan, idasta'anta fasta'in billah. Apabila kalian memohon pertolongan, ya, maka apa? Mohonlah pertolongan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik.
Qauluhu al-isti'anah. Isti'anah itu artinya apa, Bu? Yaitu memohon pertolongan. Ya, jadi kalau dengan di kajian misalnya ada ustaz ngomong sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, mukminah, dia hanya beristi'anah hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Dia hanya memohon atau meminta pertolongan hanya kepada siapa? Allah. Jadi isti'anah itu artinya apa? Memohon apa? Pertolongan. Naam. Wahia anwa'un, ya. Memohon pertolongan itu ada beberapa macam. Ya, memohon pertolongan itu ada apa? Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu apa? Al-isti'anatu billah. Yaitu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anatu al-mutadamminatu li kamalidz dzulli minal 'abdi li rabbih wa tafwidil amri ilaihi wa i'tiqadi kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Yaitu apa? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampilkan atau menunjukkan sikap merendahkan diri secara totalitas. Serta apa? Menunjukkan sikap pasrah atau memasrahkan apa? Urusan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Dan menunjukkan sikap yaitu apa? I'tiqad, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa mencukupinya. Kami ulang. Jadi isti'anah yang pertama yaitu apa? Isti'anah kepada Allah yang menunjukkan di dalamnya yaitu apa? Merendahkan diri secara totalitas. Lalu apa? Menunjukkan yaitu apa? Penyandaran semua perkara hanya kepada Allah, dan juga apa? Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencukupinya. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Maka isti'anah yang semacam ini hanya dibolehkan untuk siapa? Untuk Allah saja. Merendahkan diri secara totalitas, pasrah kepada Allah, ya, pasrah kepada sebuah zat, hanya kepada sebuah zat misalnya. Kemudian apa? Meyakini bahwasanya hanya Dia yang bisa mencukupinya. Ini hanya boleh dihadirkan untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Tidak boleh untuk manusia. Misalnya saya bergantung kepada seseorang dengan menunjukkan apa? Saya benar-benar merendahkan diri kepada seseorang. Kemudian apa? Dengan saya menunjukkan bahwasanya apa? Pasrah sama orang tersebut urusan ini. Kemudian apa? Dengan saya menunjukkan bahwasanya apa? Dia yang bisa menyelesaikan urusan saya. Maka ini dilarang di dalam agama Islam. Karena menundukkan diri secara totalitas dan menyerahkan urusan secara totalitas kepada sebuah zat. Kemudian apa? Meyakini bahwasanya zat tersebut hanya Dia yang bisa mencukupinya. Ini hanya boleh disandarkan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ya surat Al-Fatihah tadi. Kata Allah mengatakan, Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami apa? Memohon pertolongan. Kalau dalam bahasa Arab ya, ilmu dalam bahasa Arab ya, apabila objek itu didahulukan, ya, apabila objek itu apa? Didahulukan, maka itu menunjukkan apa? Dia memiliki apa? Kekhususan yang paling apa? Khusus. Hanya kepada Engkau aku memohon, itu dalam bahasa Arab ya, berbeda maknanya dengan apa? Kami memohon hanya kepada Engkau. Paham ya? Dalam bahasa Arab yaitu apa? Ketika objeknya didahulukan, ya, itu lebih apa? Lebih dalam maknanya daripada apa? Objeknya diakhirkan. Misalnya kayak tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka nasta'in itu artinya apa? Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Sedangkan kalau misalnya nasta'inu iyyaka, ya, kami mohon pertolongan hanya kepada Engkau. Itu beda maknanya. Mana yang paling dalam? Yaitu apa? Iyyaka nasta'in. Bahasa Arab itu begitu Bu uniknya. Misalnya ketika saya mengatakan ra'aitu baitan dengan ra'aitul baita, itu sudah beda maknanya.
Kalau saya mengatakan ra'aitu baitan, tidak ada apa? Alif lamnya, maka jadi pertanyaan bagi orang yang mendengar. Ra'aitu baitan, iya rumah siapa? Yang ente lihat itu siapa? Karena baitan itu apa? Isim nakiro, ya, enggak jelas, masih umum. Sedangkan ketika mengatakan ra'aitul baita dengan alif lam, saya melihat rumah, itu jelas. Ya, rumah pasti satu. Itulah bahasa Arab. Ya, uniknya bahasa Arab di situ. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an yang sering saya sampaikan, ya, yaitu apa? Ketika Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, ya. Sesungguhnya, dan Allah ulang ayat itu apa sebanyak berapa kali? Dua kali. Ya, lihat. Al-usri dengan yusra itu maknanya kan jelas beda. Yaitu apa? Al-usr itu artinya apa? Kesusahan. Yusra artinya apa? Kemudahan. Tapi kalau secara makna beda. Maksudnya gimana? Al-usr ketika disebutkan dengan alif lam berarti mengandung makna, yaitu apa? Ujian atau kesusahan yang diberikan seorang hamba itu hanya apa? Satu. Sedangkan yusra menggunakan apa? Ya, ini apa? Nakiroh, bentuk umum. Maka apa? Berarti akan ada banyak kemudahan. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Berarti apabila datang satu kesusahan, bersamanya pula banyak apa? Kemudahan. Itu maksudnya. Itu gara-gara alif lam apa? Bisa apa? Berbeda apa? Makna yang sangat jauh, ya. Makanya tadi malam saya mendengarkan kajian Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, ya, di YouTube, ya. Bagaimana beliau SAW menjelaskan tentang keagungan Al-Quran, ya. Kata beliau mengatakan begini, antum wajib mempelajari bahasa Arab, kata beliau. Saya mikir, wah, semua harus belajar bahasa Arab, katanya. Dalam benak saya begitu kan. Karena apa? Karena ketika bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebetulnya itu maknanya anjlok, kata beliau. Makna itu apa? Jatuh, ya, kurang pas, kurang apa? Kurang sesuai dengan apa? Dzauq, sesuai dengan apa? Perasaan aslinya, enggak, berbeda. Ya. Sama juga dengan bahasa Indonesia, misalnya diubah dengan bahasa Arab misalnya, atau bahasa Indonesia, misalnya lagu-lagu, ya, lagu-lagu. Kalau kita dulu sedang dengar lagu, naudzubillah, ya. Ketika lagu-lagu Indonesia diinggriskan, bedanya sudah enggak enak di telinga. Meskipun apa? Nada-nadanya pas. Sudah apa? Berbeda. Maka dengan ini juga, ya, masalah apa? Masalah bahasa Arab, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objek, yaitu apa? Iyyaka nasta'in, itu apa? Memberikan makna pembatasan, memberikan makna khusus. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon apa? Pertolongan. Maka, ya, isti'anah atau memohon pertolongan dengan merendahkan diri secara totalitas dan apa? Memasrahkan urusan hanya kepada Allah, dan juga apa? Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah saja yang bisa mencukupi urusan kita, maka itu hanya boleh disandarkan kepada siapa? Kepada Allah, enggak boleh kepada yang lainnya. Kenapa? Karena manusia itu tidaklah dia berbuat melainkan juga dengan seizin siapa? Allah. Misalnya, mohon maaf, suami sedang operasi berat, maka apa? Jangan bersandar kepada dokter spesialis, Bu. Jangan. Pasrah sama siapa? Allah. Nggih dokter, monggo lakukan terbaik, tapi hatinya itu bergantung sama siapa? Allah. Pasrah sama Allah. Ya Allah, selamatkanlah suami saya, ya. Sehatkanlah dia kembali, ya. Apabila engkau misalnya wafatkan misalnya, maka apa? Wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Pasrah sama Allah, ya. Merendahkan hanya kepada Allah, menyerahkan urusan hanya kepada Allah, dan meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang bisa apa? Menyelesaikan urusan kita. Itulah apa? Definisi dari apa? Isti'anah hanya kepada apa? Allah. Makanya dalam bab tawakal, ya, seperti yang sudah pernah dijelaskan, tawakal itu apa makna definisinya? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil maslahati wa daf'il madarrati. Yaitu jujurnya hati dalam masalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur hatinya dalam bergantung kepada Allah. Dalam masalah apa? Dalam mendatangkan maslahat atau dalam menghilangkan apa? Mudarat. Harus jujur. Sebagian dari kita ketika kita berusaha mencari rezeki, kita tawakalnya hanya kepada siapa? Kepada sebabnya saja. Barangnya diperbagus, ya.
teknik jualannya, teknik marketingnya, kemudian teknik apa? Teknik pengemasannya, itu yang kita perbaiki. Tetapi kita kurang tawakal di dalam hati bahwasanya Allah yang bisa menggerakkan hati-hati manusia untuk membeli barang kita. Kita kurang tawakalnya. Ya. Maka dari itu, ya, isti'anah pun juga demikian, yaitu apa? Merendahkan diri kepada Allah, menyerahkan urusan hanya kepada Allah, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya Dia yang bisa mencukupi urusan kita. Dan ini masalah hati. Ya, dengan kita mengatur masing-masing, Bu. Ya. Sering kan kita ini dalam banyak urusan lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada siapa? Allah. Ya. Makanya sampai ada terkadang ana wis ruwet njaluk karo manusia, aku tak njaluk jalur langit wae. Oh, sudah, Bu. Kalau sudah minta jalur langit ini berarti sudah apa? Pasrah sama Allah sudah. Makanya sekarang ada apa? Yaitu apa? Jalur langit. Ya, maksudnya apa? Ya, yaitu apa? Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Ini isti'anah yang pertama. Yang kedua, contoh isti'anah yaitu apa? Al-isti'anatu bil makhluki ala amrin qadirun alaihi, yaitu meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk ini mampu untuk apa? Mengerjakannya. Ya. Jadi yang kedua yaitu apa? Meminta tolong kepada makhluk yang dimana makhluk ini mampu apa? Untuk mengerjakannya. Kata para ulama mengatakan, disebutkan fahadhihi ala hasabil musta'ani alaihi. Meminta pertolongan semacam ini tergantung pertolongan apa yang dia minta. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Bisa jadi dosa, bisa jadi apa? Pahala. Tergantung pertolongannya. Misal kita meminta tolong kepada makhluk, misalnya mas tolong motornya diminggirkan mas. Ini boleh, ini jangan noleh, tenang aja. Sampai noleh orangnya, kasihan. Misalnya mas tolong minggirkan motornya. Oh, dia memang mampu, ya, maka ini boleh, ya. Misalnya mas tolong ini bagikan kepada ummahat secara gratis uang 1 jutaan, misal, maka apa? Ini boleh karena dia mampu. Tetapi kalau misalnya mas tolong bunuhin orang itu mas, baru saya mendapatkan apa? Dosa. Makanya yang kedua, isti'anah yang kedua itu diperbolehkan kapan? Tergantung pertolongan yang diminta. Faham? Jadi yang kedua yaitu apa? Meminta tolong kepada makhluk yang dia memang apa? Mampu untuk mengerjakan. Contoh, minta tolong sama anak kita, Dik, minta tolong Dik, ini pakaian ini bawaan ke laundry, ibu capek hari ini, ibu tidak kuat nyuci, tolong ya, bawa ke laundry depan, cucikan di laundry depan. Maka apa? Ketika dibawa, maka dia memang mengerjakannya, maka ini boleh. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam apa? Dalam kebajikan dan juga apa? Ketakwaan. Ini diperbolehkan isti'anah semacam ini. Dan isti'anah yang semodel dengan ini selama bukan dalam kemaksiatan itu diperbolehkan selama apa? Memang makhluk yang mampu untuk apa? Mengerjakannya. Adapun isti'anah model yang kedua ini, tetapi di dalamnya yaitu apa? Ada tolong menolong dalam kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan apa? Dosa. Ya. Jadi isti'anah yang model yang kedua, apabila kita memintai pertolongan, ya, dalam masalah pertolongan yang di situ ada kemaksiatan dan juga dosa, maka apa? Kita akan mendapatkan apa? Dosa. Misal, nak, tolong buangan tikus ini di rumah sebelah tetangga, nak. Bangkai tikus ini buangan di rumah sebelah. Wah, ini dosa. Ya, tolong menolong dalam apa? Dosa. Misalnya tadi malam saya di Madura membahas larangan jual beli barang-barang curian. Misalnya jual beli barang curian apa, Bu? Barang yang dicuri itu dijual, motor. Ya, panjenengan kalau beli motor, Bu, hati-hati ya. Kalau beli motor itu harus ada STNK dan juga apa? BPKB. Jangan beli motor yang tidak ada STNK dan juga apa? BPKB. Karena pada umumnya
motor yang tidak ada STNK dan motor yang tidak ada BPKB itu adalah motor apa? Curian. Ya. Kata Lajnah Ad-Daimah, beliau mereka mengatakan kalau seandainya tahu bahwasanya itu jelas-jelas barang curian, maka apa? Hendaknya menolong penjualnya. Gimana Ustaz? Dijelaskan. Gimana jelas menjual? Yaitu apa? Menolong dia agar tidak menjual barang apa? Curian. Tidak boleh. Ya. Karena itu perbuatan apa? Zalim. Ya. Motor, mobil semuanya harus apa? Dibeli dengan cara yang benar. Maka hati-hati. Misalnya jual beli barang curian, apalagi jual beli spion mobil. Loh iya. Hah? Pernah hilang? Siapa yang pernah kehilangan spion mobil? Kalau di Surabaya ini saya belum pernah melihat mobil dicuri spionnya ketika berjalan, belum pernah. Parkir ya. Tapi kalau di Jakarta saya pernah melihat di jalan lagi macet dicongkel. Sut. Dan Masya Allah ya Bu ya. Ini bukan Masya Allah saya seneng nyurinya, enggak. Kok bisa dia mencongkel spion tapi congkelannya pas, paham ya? Congkelannya itu nggak hancur gitu loh, paham? Karena kalau hancur kan nggak bisa dipasang lagi, paham ya sampai di sini? Ya. Iya makanya sama kayak orang mau ngelepas tulang kalau misalnya kita korbanan, di antara tulang itu kalau orang yang nggak paham dipecoki tulang itu keliru. Padahal dicokit-cokit dikit-dikit aja itu lepas sendiri. Karena di tulang itu nggak ada sambungan kecuali kayak lem-lem kecil, ya. Ketika dipatahkan lemnya, selesai lepas tulang itu. Nah, kita kan dipecoki. Nah, saya takjubnya mereka yang jual beli barang curian itu apa? Kok bisa nyongkel spion dalam kondisi apa yang pas? Nah, ya memang mereka belajar. Mereka memang belajar. Nah, maka dalam hal seperti ini ya, kalau kita tahu ini adalah spion curian, maka kita tidak boleh apa menjual belinya, nggak boleh. Makanya Bu, kalau sebagian mobil mewah ya, mobil mewah di zaman sekarang, nggak hanya mobil mewah sih, mobil-mobil biasa bisa kok. Yaitu apa? Spionnya itu dikasih grafir. Tahu di grafir Bu? Di grafir itu kayak dikerik dikit Bu spionnya, ya, ditulisi plat nomornya biasanya. Ya, jadi spionnya plat nomornya. Jadi mama ini ketemu di pasar kayak mohon maaf, pasar gelap, saya nggak mau nyebut gembong, nggak enak nanti ya. Nggak, itu barang halal ya, halal, jangan dipotong loh ya, halal ya. Misalnya ya di pasar-pasar begitu, kok tiba-tiba ini kok plat nomornya sama, ini pasti punya saya, di grafir itu namanya. Ya, maka ini nggak boleh. Ya kalau memohon apa, tolong menolong seperti ini. Jadi yang kedua, memohon pertolongan kepada makhluk itu, ya, dan dia memang mampu untuk mengerjakan ini boleh. Tapi tergantung jenis pertolongannya. Apabila pertolongannya itu adalah hal-hal yang mubah, ya, apalagi disitu dari ketaatan, maka apa? Kita bisa mendapatkan apa? Pahala. Tetapi kalau tolong menolongnya dalam hal yaitu apa? Kemaksiatan, maka apa? Kita akan mendapatkan apa? Dosa. Naam. Lanjut. Yang ketiga di sini disebutkan yaitu apa? Al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairu qadirin fahadhihi laghwun la ta'ila tahtaha mithl an yasta'ina bi syakhsin dha'ifin ala hamli syai'in thaqilin. Yang ketiga yaitu apa? Meminta tolong kepada orang yang masih hidup, namun dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Maka kata Syekh mengatakan ini sia-sia. Ya, sia-sia, tidak ada manfaatnya, ya. Bahkan apa bisa jadi memudorotkan, ya. Maka enggak boleh seperti ini. Ya, percuma sia-sia. Contoh, anak balita baru 2 tahun disuruh ngangkat beras 10 kilo. Ya, sia-sia. Tidak bisa dia untuk apa mengangkat beras sebanyak apa 10 kilo, tidak bisa. Wong baru apa? Tangan yang genggam aja belum bisa, maka apa? Dimintai pertolongan untuk mengangkat beras 10 kilo, maka tidak mungkin. Maka ini apa? Sia-sia. Contoh, suruh ngangkat beras 25 kilo dari orang yang pakai tongkat, ya tidak bisa.
jalannya saja sudah pakai tongkat, sudah sempoyongan, apalagi apa? Mengangkat beras sebanyak berapa kilo? 25 kilo. Ini sia-sia. Dan ini apa? Tidak diperbolehkan. Ya, jangan. Ini isti'anah model yang ketiga, yaitu apa? Beristi'anah kepada makhluk yang hidup, ya, tetapi ia tidak mampu untuk apa? Mengerjakannya. Yang keempat, al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya'i ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasyaratihi fahada syirkun. Ya. Yang keempat yaitu apa? Beristi'anah kepada mayit atau beristi'anah kepada orang yang masih hidup tetapi dalam perkara gaib. Jadi yang keempat yaitu apa? Beristi'anah kepada mayit, minta tolong sama apa? Mayit. Atau meminta tolong kepada zat yang masih hidup atau orang tapi dalam perkara-perkara yang gaib. Ya, maka yang dimintai tolong ini tidak mampu untuk mengerjakannya, maka ini termasuk apa? Kesyirikan. Ya, minta tolong kepada mayit itu termasuk apa? Kesyirikan, tidak boleh. Ya, minta tolong kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup tetapi dalam perkara-perkara yang gaib misalnya juga tidak bisa. Kamu kan apa namanya, tolong berikan aku rezeki, fulan, berikan aku rezeki. Kamu adalah zat yang memberi rezeki. Ini enggak boleh. Meminta tolong kepada mayit juga tidak boleh. Misalnya, tolong fulan berikan kami hujan. Kami ini apa? Enggak ada turun hujan. Sebagaimana siapa yang membawa pertama kali apa namanya? patung berhala ke kota Mekah? Lu'ai, siapa namanya? Yang di neraka nanti ususnya apa? Terburai. Siapa namanya, Bu? Yang membawa pertama kali patung ke kota Mekah? Enggak ada Lu'ainya. Sebentar. Ini kalau waktu dibutuhkan jadi lupa gini. Sebentar, saya cari dulu. Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai. Ya, Amr apa bin Luhai. Bukan Luhai. Nah, Luhai. Dia adalah orang yang pertama kali apa? Membawa patung kemana? Ke kota Mekah. Membawa kesyirikan pertama kali. Ketika dia datang ke negeri Syam, dia bertanya, apa ini? Ini adalah patung yang kalau kami minta hujan kepadanya, dia kasih kita patung. Wah, ini minta tolong kepada apa? Benda mati. Ya, maka ini termasuk apa? Kesyirikan. Makanya Amr bin Luhai itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan apa? Ususnya terburai. Itu Amr bin Luhai. Karena apa? Dia adalah orang yang pertama kali membawa kesyirikan di kota Mekah. Ya. Maka yang keempat ini, ya, apabila ya seseorang ya meminta tolong kepada mayit, ya, atau meminta tolong kepada apa? Kepada orang yang masih hidup tapi dalam perkara-perkara yang gaib, maka ini bisa termasuk apa? Bentuk apa? Kesyirikan. Naam. Baik. Yang kelima, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwali al-mahbubati ila Allah Ta'ala. Wa hadhihi masyru'atun bi amrillahi ta'ala. Yang kelima yaitu apa? Menjadi atau beristi'anah dengan menunjukkan atau dengan melakukan amal-amal soleh. Kami ulang, beristi'anah atau memohon pertolongan dengan apa? Melakukan amal-amal soleh, ya, yang dimana amal soleh ini menjadi apa? Perantara datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian apa? Diperbolehkan. Contoh, jenengan sakit. Jenengan kalau sakit gimana caranya biar sembuh? Berdoa, betul. Ya, Masya Allah. Selain berdoa apa lagi? Iya, betul, ikhtiar. Terus apa lagi? Bertawakal, betul. Apa lagi? Mumtaz, bersedekah. Mumtaz. Pernah enggak jenengan ketika sakit bersedekah? Ada yang pernah? Masya Allah. Kata Nabi SAW mengatakan apa? Dawu mardakum bis sadaqat. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan cara apa? Bersedekah. Nah, kita meminta tolong kepada Allah dengan menjalankan amal soleh, yaitu apa? Bersedekah. Ya.
Jadi bersedekah itu bisa menjadikan kita apa? Sembuh dari apa? Sakit yang kita derita. Misalnya apalagi dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, di dalam kitab tersebut disebutkan dalam kitab Ushul Salasah, yaitu apa? Meminta tolong dengan apa? Sabar dan juga apa? Salat. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-153 kata Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sabar dan juga apa? Mengerjakan apa? Salat. Ketika kita sabar dan mengerjakan salat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Pertolongan. Ya. Misal saya semalam menjelaskan adab bertetangga. Ini pertolongan apabila akan datang ketika dengan sabar, ya, sabar. Yaitu apa? Nabi SAW ketika itu dicurhati ada seseorang datang kepada beliau, yaitu apa? Yang mengadukan atau mengeluhkan tetangganya karena apa? Karena dia senantiasa mengganggunya. Nabi SAW berkata sama dia, sabar. Taib. Kemudian datang lagi, orang ini apa? Datang lagi ngadu lagi sama Nabi SAW. Nabi cuma bilang apa? Sabar. Yang kedua. Datangnya lagi yang ketiga, Nabi cuma bilang apa? Sabar. Datang lagi yang keempat, Nabi suruh apa? Nah, orang ini mengadukan tetangganya, ya sudah, barangmu keluarkan, barangmu keluarin semua, taruh jalan. Loh iya, enggak kan uang bu, ya taruh jalan. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan dilakukan sama orang di luar jalan, lalu orang-orang melihat orang ini yang mengeluhkan tetangganya. Kamu kenapa kamu ini kok sampai mengeluarkan barang-barangmu? Apa kata orang ini? Tuh ada tetanggaku yang mengganggu. Apa kata orang-orang yang berkerumun? Semoga Allah melaknat dia. Dilaknat bu, ya. Ini bahaya kalau kita apa? Menjadi tetangga apa yang buruk, mengganggu tetangga. Dilaknat oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya apa? Orang ini karena takut kepada siapa? Kepada doanya orang-orang yang berkerumun kepada orang zalim, dia mengatakan, masukkan lagi barang-barangmu, demi Allah aku tidak akan mengganggu kamu selama-lamanya. Lihat, disuruh apa? Bersabar. Nabi SAW meminta tolongan dengan apa? Sabar. Nabi mentok, Nabi SAW perintahkan demikian. Ya. Maka dari itu, ya, apabila kita ingin ya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya ialah apa? Kita menunjukkan bahwasanya apa? Kita melakukan amal-amal apa? Soleh. Bukankah kata Allah mengatakan di ayat yang disampaikan, wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana, apabila mereka sungguh-sungguh kepada kami, sungguh-sungguh beribadah kepada kami, sungguh-sungguh menunjukkan ingin kembali kepada kami, apa kata Allah mengatakan? Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan apa mereka? Jalan-jalan untuk kembali apa? Kepada kebenaran. Ya, kita ingin kaya, di antara ingin kaya caranya bagaimana? Umroh. Umroh. Ya, di antara cara kita ingin kaya yaitu bisa berumrah, betul. Kemudian di antara cara ingin kita kaya yaitu apa? Kita apa? Bersedekah, betul. Di antara kita cara bisa kaya yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita menikah. Loh iya, menikah itu janjinya Allah akan berikan apa? Kekayaan. Kata Allah mengatakan, iyakunu fuqara yughnihumullah. Apabila mereka menjadi orang-orang yang fakir, Allah akan berikan mereka kekayaan. Loh, jadi kalau menikah itu bisa menjadi apa? Sebab kekayaan. Kok bisa Ustaz? Lah bisa. Tapi ingat, kekayaan itu tidak mesti dalam bentuk apa? Harta. Ya. Kadang orang di zaman sekarang ya memandang apa? Kekayaan itu hanya dari apa? Sisi apa? Harta. Nah, misalnya ingin kaya lagi, bersedekah, iya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan dalam sebuah ayat bahwasanya apa? Bersedekah itu seperti apa? Seperti menanam satu biji, satu benih, yang dimana satu benih menumbuhkan berapa tangkai? 7. Yang setiap tangkainya ada berapa ratus? Ada 100. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bersedekah itu bisa menjadikan dirinya apa? Sebagai orang yang kaya. Tapi ingat, kaya itu tidak selalu apa? Kaya dengan apa? Harta. Iya, betul ya. Maka kita menjadikan amal-amal soleh kita sebagai apa? Sebab untuk mendatangkan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini apa? Disyariatkan. Ya. Makanya ingat, dalam masalah isti'anah ini para ummahat ya rahimani wa rahimakunallah, ada 5 pembahasan yang kita bahas dari isti'anah. Yang pertama tadi apa? Isti'anah kepada siapa? Kepada orang ya, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merendahkan diri hanya kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa
mencukupi dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita bersandar, maka apa? Kita pasrah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir ketika mau tidur, mudah-mudahan saya ingat ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Hafal enggak? Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku menyerahkan diriku hanya kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku menyerahkan urusanku hanya kepada dirimu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku menghadapkan apa? Wajahku hanya kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku menyandarkan punggungku hanya kepadamu. Raghbatan wa rahbatan, karena cinta kepada Engkau ya Allah. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan doanya, yaitu apa? La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat keselamatan dari azabmu melainkan hanya kepada dirimu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman kepada apa? Dengan kitab yang kau turunkan, dan aku beriman kepada nabi yang kau utus. Ini doa mau tidur, Bu. Cek dawai, ya dawa. Apa kata Nabi SAW mengatakan? Barang siapa yang tidur lalu dia membaca doa tersebut dan dia mati di malam itu atau dia mati setelah itu, maka dia mati di atas Islam. Fa in mitta ala fitratin, kata Nabi SAW. Apabila engkau mati dan sebelum tidur engkau baca doa itu, maka apa? Engkau mati di atas apa? Fitrah. Maka sesekali ya ummahat ya, kalau mau tidur itu doanya variasi. Terkadang bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Terkadang apa lagi? Membaca ayat kursi. Betul apa tidak? Di antara zikir sebelum tidur ialah membaca apa? Ayat kursi. Kemudian apa? Membaca apa lagi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Betul. Kok tahu tadi? Wah, itu pinter nih. Itu kalau kajian berarti nyatet nih kayak begini hasilnya ya. Seharusnya kayak begini ya. Kemudian terkadang apa? Kita membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil apa? Ditiup, lalu apa? Diusapkan ke seluruh tubuh. Dan ini berapa kali? 3 kali. Jadi variasi, Bu, enak, tahu semuanya. Ya. Baik. Kemudian isti'anah yang kedua yaitu apa? Isti'anah kepada makhluk yang hidup dan dia mampu untuk mengerjakannya. Maka ini tergantung pertolongannya, kata para ulama. Apabila meminta pertolongannya dalam hal-hal yang mubah, maka diperbolehkan. Apalagi meminta pertolongan dalam hal-hal yang sunnah, ya, mengajak, ya, meminta untuk menyebarkan dakwah pada hal-hal yang wajib, maka bisa bernilai apa? Pahala. Tetapi kalau yang kedua ini meminta pertolongannya dalam hal-hal yang mengandung dosa, maka dia pun juga mendapatkan apa? Dosa. Yang ketiga yaitu apa? Isti'anah kepada makhluk yang hidup tetapi dia tidak mampu untuk apa? Mengerjakannya. Maka ini apa? Sia-sia. Yang keempat yaitu apa? Beristi'anah kepada mayit, atau beristi'anah kepada apa? Orang yang hidup tapi dalam perkara yang gaib. Misal, tolong dong turunkan hujan sekarang. Mana bisa manusia turunkan hujan? Apa tolong dong hujannya digeser dulu? Enggak bisa. Ya. Ya, Indonesia ini memalukan ya. Ya, di antara bukan Indonesianya, sebagian oknum Indonesia memalukan. Mohon maaf. Sebagian oknum Indonesia itu memalukan. Masa pawang enggak pakai jilbab suruh nganu hujan? Ya enggak bisa. Dan diundang lagi di sebagian podcast. Kan ini Indonesia ini sebagian kan seharusnya sudah maju otak kita ini. Kok masih percaya yang demikian ya? Iya, naudzubillah. Dan yang kelima yaitu apa? Menjadikan atau beristi'anah dengan apa? Melakukan amal-amalan apa? Soleh. Tayyib. Insyaallah kita pertemuan mendatang melanjutkan yaitu apa? Bab isti'adzah, yaitu apa? Meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kita bisa mempraktikannya dan mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang salih dan salihah, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.